Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Safarani dari Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi akuntansi menggunakan Microsoft Excel. Siklus akuntansi. Akuntansi adalah suatu proses atau transformasi data akuntansi menjadi informasi akuntansi atau yang sering disebut dengan laporan keuangan. Proses transformasi data akuntansi menjadi informasi akuntansi dilakukan dengan melalui beberapa tahap sehingga tahapan tersebut menjadi suatu siklus yang disebut siklus akuntansi. Siklus akuntansi secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut. Pertama itu ada bukti transaksi, lalu dibuat jadi jurnal, lalu ke buku besar, lalu akhirnya menjadi laporan keuangan. Dan juga dari bukti transaksi itu menjadi buku pembantu, lalu menjadi laporan. Perbedaan akuntansi manual dengan akuntansi komputerisasi. Akuntansi manual, semua pekerjaan mulai dari pencatatan hingga pengikhtisaran dilakukan dengan tangan manusia. Data-data akuntansi yang sudah dicatat dalam buku besar, buku pembantu, maupun buku catatan harus disimpan dengan baik di suatu tempat. Tingkat kecepatan pemrosesan dalam bertransaksi cenderung lambat. Tingkat kesalahan juga sering terjadi. Manusia banyak terlibat dalam penggunaan sistem ini. Untuk akuntansi komputerisasi, tingkat kecepatan pemrosesan dalam bertransaksi lebih cepat. Tingkat kesalahan cenderung jarang terjadi. Laporan yang dihasilkan lebih cepat, menghasilkan informasi dan laporan keuangan multidimensi. Data-data akuntansi yang sudah dicatat dapat disimpan dengan baik di dalam suatu dokumentasi. Yang terakhir, semua data-data dapat dilakukan secara otomatis. Siklus akuntansi program aplikasi akuntansi Microsoft Excel. Dalam program aplikasi akuntansi menggunakan Microsoft Excel ini, siklus akuntansinya tidak jauh beda dengan siklus akuntansi dengan yang dilakukan secara manual. Proses input pertama itu bukti transaksi, terus dalam proses menjadi jurnal, lalu ke buku besar, lalu menjadi neraca lajur. Di bagian outputnya menjadi laporan keuangan, yaitu dari laporan laba rugi, neraca, dan laporan perubahan modal. Menu dan fungsi yang digunakan. Beberapa menu dan fungsi dalam Microsoft Excel yang digunakan dalam program aplikasi akuntansi ini adalah sebagai berikut. Menu data form. Menu ini digunakan untuk membantu pengguna dalam memasukkan data ke dalam format yang sudah disiapkan sebelumnya. Menu data filter, advanced filter, untuk melakukan pencarian data berdasarkan kriteria yang diinginkan dari suatu kumpulan data yang tersedia, atau data query. Menu format cells column hide, untuk menyembunyikan kolom data yang tidak lagi dibutuhkan dalam tampilan data. Fungsi sum, untuk menjumlahkan nilai-nilai yang ada pada suatu range data. Fungsi logika if, untuk menentukan suatu keputusan berdasarkan suatu kondisi atau syarat tertentu. Fungsi aritmatika, untuk membuat formula yang berkaitan dengan kalkulasi data yang akan diproses. Yang terakhir ada fungsi pembacaan tabel VLOOKUP, untuk membaca suatu nilai yang ada pada suatu range data table yang digunakan. Persiapan awal. Sebagaimana program akuntansi berbasis komputer lainnya, aplikasi akuntansi dengan Microsoft Excel ini juga menghasilkan otomatisasi siklus akuntansi. Dalam pembahasan ini, contoh aplikasi yang akan dibuat adalah aplikasi akuntansi untuk perusahaan dagang. Untuk praktek ini, sheet yang dibutuhkan adalah yang pertama itu ada menu utama atau home, menu akun, kode bantu, jurnal umum, buku besar pembantu, buku besar, neraca lajur, laba rugi, dan neraca. Selanjutnya kita masuk ke menu utama. Sheet menu utama berisi link untuk sheet-sheet yang akan dibutuhkan dalam proses akuntansi seperti sheet nama akun, jurnal umum, buku besar, jurnal penyesuaian, neraca lajur, laporan laba rugi, dan neraca. Tutorial membuat menu utama. Yang pertama, pilih latar belakang dengan cara insert lalu picture. Yang kedua, buatlah shape sebanyak menu yang dibutuhkan. Yang terakhir, edit kotak shape dengan nama-nama sheet menu utama yang dibutuhkan. Sekarang kita masuk ke Excel.
pertama kita ke menu utama, lalu kita ke insert, lalu kita ke bagian illustration, lalu kita masukin gambar, klik insert, lalu kalau kita udah insert gambarnya bisa kita sesuaikan sesuai selera. Terus kita masuk lagi ke insert, ke shape. Di sini bebas, kalian bisa pilih yang mana. Saya akan pakai yang ini. Nah, jika udah seperti ini, kita balik lagi. Yang pertama itu ada akun. Maaf, yang pertama itu ada Excel accounting. Lalu kita edit. Lalu PT FEBRC 31 Desember 2019. Lalu ini akun, kode pembantu,
jurnal umum, lalu buku besar neraca, lalu buku pembantu, buku besar pembantu, lalu ada laba rugi, neraca, yang terakhir penyesuaian. Nah, selanjutnya ini ada pembuatan sheet daftar akun. Akun adalah tempat untuk mencatat perubahan harta, hutang, maupun modal yang diakibatkan oleh kejadian atau transaksi yang bersifat keuangan suatu perusahaan. Akun dapat dikelompokkan sebagai berikut. Di sini ada debit. Debit itu terbagi jadi dua, ada aset dan beban. Lalu kredit terbagi menjadi tiga, yaitu liabilitas atau hutang, ekuitas, dan pendapatan. Lalu selanjutnya kita akan membuat kolom ini menjadi link. Jadi ketika kita klik akun, itu akan membuka pada sheet akun. Caranya, klik akun, lalu klik kanan, hyperlink, kita ke place in this document, lalu pilih akun, lalu klik OK. Lalu untuk selanjutnya kode bantu, caranya juga sama. Lalu jurnal umum, kita klik kanan, hyperlink, klik jurnal umum, OK. Lalu yang terakhir buku besar, hyperlink, buku besar, klik OK. Nah, dan begitu seterusnya sampai jurnal penyesuaian. Jadi saat kita klik akun, nah dia akan membuka pada sheet akun. Kita balik lagi. Nah, kita akan buat drop list atau data validation. Pada kolom pos saldo dimulai pada satu baris setelah dari judul kolom. Buatlah drop list dengan isian debit, kredit, dan tanda min dengan cara sebagai berikut. Yang pertama itu
Di sini kita akan membuat drop list atau data validation. Pada kolom pos saldo, dimulai satu baris setelah dari judul kolom, buatlah drop list dengan isian debit, kredit, dan tanda min dengan cara sebagai berikut. Yang pertama itu pilih menu data, kemudian tekan data validation, lalu pilih setting. Pada kolom allow, pilihlah list, hilangkan tanda checklist pada kotak ignore blank. Pada kolom source, ketiklah tulisan debit kredit. Nah, di sini kita akan buat drop listnya. Jadi pada kolom pos saldo ini akan muncul debit dan kreditnya. Caranya, klik kita ke data, lalu ke data validation, untuk allow kita pilih list, ignore blanknya kita hilangin checklistnya, lalu debit titik koma kredit titik koma min. Lalu untuk aset kita pilih debit, itu debit sampai debit ini sampai kendaraan. Jadi kita copy, lalu selanjutnya dari akumulasi, di sini dari akumulasi penyusutan sampai pendapatan lain-lain itu kredit. Ini kita tinggal ganti ke kredit. Kita copy, kemudian dari harga pokok penjualan sampai dengan beban lain-lain itu debit. Ini kita ubah jadi debit, lalu kita copy, nah untuk membuat pos laporan, pada kolom pos laporan dimulai satu baris setelah dari judul kolom. Buatlah drop list dengan isian neraca, laba rugi, dan tanda min dengan cara sebagaimana pada langkah pengisian pada pos saldo di atas, kecuali pada kolom source. Ketiklah tulisan neraca titik koma rugi laba titik koma minus, neraca titik koma rugi laba titik koma tanda min tanpa spasi. Untuk pengisian saldo awal debit dan saldo awal kredit, ketiklah nilai nominal dan isinya seperti daftar akun di atas. Kita klik data validation, ini list, kita uncheck list, source-nya itu neraca, laba rugi, minus, lalu kita klik OK.
Nah, neraca itu sampai laba bersih. Kita copy, lalu pendapatan dari pendapatan sampai beban lain-lain itu laba rugi. Ini kita ganti ke laba rugi. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat kode bantu. Pada kolom status, buatlah drop list seperti pada pembuatan daftar akun langkah drop list di atas. Kecuali pada kolom source, ketiklah tulisan piutang, titik koma dagang, titik koma minus, piutang titik koma utang, titik koma tanda min tanpa spasi. Caranya masih sama, kita ke data validation, ini kita unchecklist, piutang, koma, utang, min. Kita klik OK. Kalau udah, untuk toko Alfatan ini piutang sampai lalu untuk Syadid ini juga piutang udah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.